Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai dulur-dulur semuanya yang di sana, apa kabar? Gimana nih puasanya kemarin? Lancar ya? Alhamdulillah. Ada yang bolong nggak? Mas Lutfi nggak bolong ya? Enggak dong. Keren. Aku yang bolong. Alhamdulillah sekarang udah memasuki bulan Syawal ya teman-teman. Sebelumnya kita berdua mengucapkan minal aidin wal faidin, maaf lahir batin ya buat semua yang kosong-kosong. Pokoknya yang punya salah dimaafkan, yang kita melakukan kesalahan juga kita minta maaf ya. Oke, akhirnya kita kembali untuk membuat konten lagi setelah puasa. Kita cuma buat beberapa konten tok ya mas. Berapa kali ya? Satu kali tok ya. Karena kesibukan, karena Mas Lutfi juga sibuk sana kesini, saya juga sibuk kerja. Oke, langsung aja pada sore hari ini. Ini sore ya teman-teman. Kita mau bahas apa Mas Lutfi? Bahas apa? Tetap melanjutkan buku ini. Buku apa tuh? Bacain Buku dong. ini Nabi tidak melakukan berarti haram, tapi ke judul yang kedua. Judul pertama sekarang kedua gitu kan. Judulnya apa? Baca judulnya apa? Judulnya Bijak Dalam Berbeda. Apa tuh maksudnya? Mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya nih, maksudnya bijak dalam berbeda tuh apa? Saya juga bingung Mas Lutfi, mohon dijelaskan, silahkan. Oke, langsung aja ya sedulur semua yang berbahagia, langsung saja ke judul yang kedua, yaitu Bijak Dalam Berbeda. Kalau sedulur punya buku ini halaman 29 ya. Jadi langsung saja ke pembahasan. Dalam literatur fikih itu kita pasti akan mendapatkan perbedaan atau bahasa Arabnya ikhtilaf gitu kan. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau ulama mazhab seperti itu kan. Baik itu lintas mazhab atau juga di dalam mazhab itu sendiri. Jadi perbedaan itu bukan hanya di lintas mazhab, misalkan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Bukan itu saja, tapi juga di dalam internal mazhab sendiri. Jadi selain eksternal juga di internal. Misalkan perbedaan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, Imam siapa lagi? Syafi'i ya. Banyak lah. Istilahnya dalam internal pun itu ada perbedaan pendapat. Jadi bukan hanya eksternal tapi juga internal mazhab. Jadi seperti itulah perbedaan itu sebuah niscaya gitu kan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam masalah fikih yang memang tempatnya ulama berijtihad seperti itu. Konsekuensinya yang harus muncul adalah ketika adanya ijtihad ialah adanya perbedaan itu sendiri. Jadi memang perbedaan dalam masalah fikih ialah sesuatu yang ada, sesuatu yang niscaya dan bukan diada-adakan. Memang adanya seperti ini, niscaya berbeda. Sama seperti ketika perbedaan agama, suku, ras itu kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada karena secara natural, normal, secara alami, bukan diada-adakan seperti itu kan. Ada agama Islam, Kristen dan sebagainya, ada suku Jawa, suku Sunda dan sebagainya, itu pasti ada gitu kan. Dalam fikih juga seperti itu, pasti ada, dan ini tidak diada-adakan seperti itu kan. Jadi kata penulis, sebelum lebih jauh mendalami fikih, seseorang tuh harus siap menghadapi perbedaan itu dan bersikap bijak, bijaksana gitu kan dalam perbedaan yang ada. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu meriwayatkan sebuah qaul. Qaulnya siapa? Imam Qatadah, yang mana qaul ini sangat masyhur sekali di kalangan para fuqaha dan pembelajar fikih. Gimana qaulnya? Yaitu man lam ya'rifil ikhtilaf lam yashumma anfuhu al-fiqh. Jadi siapa yang tidak tahu ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka ia sama sekali tidak bisa menyium fikih. Maksudnya adalah barang siapa ada orang atau siapa saja, siapapun yang tidak tahu atau tidak mengakui perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka ia belum dikatakan tahu fikih. Jadi kalau orang sudah tahu fikih itu pasti toleransi, itu pasti
tahu di sana ada banyak perbedaan pendapat. Maka kalau dia nggak tahu berarti dia belum pernah belajar fikih, dia belum pernah mempelajari atau memahami yang namanya fikih itu sendiri. Seperti itu ya. Kembali ke host. Oke, jadi intinya itu emang dimanapun kita hidup kan pasti ya mengalami perbedaan itu hal wajar. Ya wajar. Tuh kan, sama kayak misalkan aku sama Mas Lutfi mengalami perbedaan. Oh misalkan menurutku ini, Mas Lutfi ini, ya nggak masalah karena emang udah diciptakan buat berbeda-beda. Kalau sama terus nanti nggak ada proses debatnya juga kan, ya Mas. Ya, yang penting ada ilmunya ya loh, jangan Ya, cuman katanya gitu. katanya, yang penting ada ilmunya, ada dasarnya gitu ya. Ya, terus lanjut nih. Gimana kalau misalkan ada orang yang mengklaim bahwa pendapatnya itu pendapat yang paling benar, misalkan membuat statement sesuatu. Nah, cara kita buat menyikapinya tuh gimana Mas? Kalau ada orang yang kekeh nih sama pendapatnya, menurutku ini paling benar, menurutku ini yang paling benar gitu. Padahal belum tentu. Silahkan dijawab. Baik seluruh semua, jadi tadi host sudah mengatakan bahwasanya gimana nih ketika ada orang mengklaim pendapatnya paling benar gitu kan, atau pendapatnya yang paling sahih gitu kan, yang lainnya salah atau yang lainnya itu sesat, bid'ah dan sebagainya, itu gimana sikap kita gitu kan. Nah, kata penulis begini, jadi justru memang ada saja beberapa orang yang kita dapati di masyarakat atau di lingkungan kita itu kan, banyak dari mereka yang seakan-akan tidak menerima adanya perbedaan itu, perbedaan pendapat gitu kan, dan memaksakan semua orang sependapat dengan apa yang ia yakini gitu kan. Padahal itu masalah fikih yang belum ada kata sepakat di antara para ahli fikih itu kan. Artinya lalu masih luas perbedaannya itu loh, tidak ada kata sepakat, artinya silahkanlah berbeda itu kan. Mereka hidup di lingkungan yang sebenarnya tidak buta dengan syariah gitu kan, yang kemudian orang-orang di lingkungan tersebut sudah terbiasa dengan salah satu pendapat ulama dalam masalah fikih, dan itu yang menjadi landasan mereka dalam beribadah. Misalkan di Indonesia mazhabnya tuh Syafi'i, artinya orang mayoritas Syafi'i gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang baru datang dan membuat mazhab Hanafi atau Maliki atau Hambali misalkan, itu kan ada aja seperti itu kan. Tapi kan kadang-kadang mereka yang datang baru ini tidak toleran dengan yang sudah lama seperti itu. Nah, kata penulis, lalu mereka datang dengan pendapat baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh lingkungan tempat ia tinggal, lalu mengumbarnya dengan sambil mengatakan apa yang dilakukan selama ini oleh para penduduk setempat ialah keliru dan salah, bahkan itu menyalahi sunnah gitu kan. Dengan bangganya mereka mengatakan itu, dan sudah pasti perkara semacam ini menimbulkan gesekan, menimbulkan kegaduhan yang amat berbekas di antara masyarakat, sehingga akhirnya perpecahan tidak bisa lagi dihindari. Hanya karena ada beberapa orang yang tidak paham betul dengan masalah fikih, akhirnya persatuan yang sudah sekian lama dibangun roboh seketika. Jadi kayak tadi kan, pendatang baru dengan pendapat baru, dengan amalan baru datang di tengah masyarakat yang sudah lama memeluk pendapat yang lama, dan dia menimbulkan perpecahan, kegaduhan, gesekan dan lain sebagainya. Itu kan sekarang ada, dan sekarang itu sudah banyak seperti itu kan. Padahal memperkuat persatuan dan menutup jalan perpecahan jauh lebih baik, dan semua orang sepakat ini gitu kan. Caranya dengan tidak menimbulkan gesekan di masyarakat dengan hal-hal fikih yang statusnya masih dalam perdebatan, lalu menonjolkan perbedaannya di depan khalayak dengan bumbu ini pendapat yang sesuai sunnah gitu. Itu kan sekarang banyak viral ya, ini sesuai sunnah, ini nggak sesuai sunnah, ini bid'ah dan sebagainya. Itu kan banyak sekarang. Secara langsung mengatakan bahwa yang selama ini dilakukan oleh sekelilingnya atau masyarakat ialah jauh dari kata sunnah. Lebih dalam lagi bahwa
yang dilakukan khalayak sebelumnya adalah menyelisih sunnah. Padahal mereka melakukan itu bukan tanpa dasar gitu kan. Tapi justru dengan dasar dalil, hanya saja si pembawa berita sunnah itu yang tidak tahu adanya perbedaan pendapat. Berbeda pendapat bukanlah sesuatu yang keliru dan dia salahkan. Akan tetapi jika perbedaan itu ditonjolkan di depan khalayak yang sudah paten memakai satu pendapat, bukan tidak mungkin terjadi perpecahan. Apalagi sampai keluar statement bahwa ini yang benar dan yang dilakukan selama ini menyalahi sunnah. Tentu yang seperti ini rawan membuahkan perpecahan. Jadi ini adalah warning bagi kita yang misalkan baru datang dari luar negeri atau yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan masyarakat. Jangan sekali-kali menimbulkan kegaduhan, perpecahan, perselisihan di masyarakat hanya gara-gara perbedaan pendapat dalam hal fikih, yang itu masih dalam ranah ijtihadiyah, artinya masih luas leluasa, tidak semata-mata ini haram, ini bid'ah dan sebagainya. Itu tidak seperti itu ya. Itu harus kembali ke awas ya. Oke, lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga. Bahwa ulama fikih itu kan sadar bahwa persatuan walaupun berbeda pandangan ya. Nah, itu gimana penjelasannya Mas Lutfi? Boleh dijelaskan? Silahkan. Jadi seluruh semua para ulama fikih, ulama mazhab itu sadar betul persatuan itu yang utama, walaupun mereka berbeda pandangan, dan itu sah-sah saja dan biasa saja. Tidak usah kereng-kerengan, tonton ini yang benar, padahal masih dalam ranah fikih, kecuali kalau itu ranahnya i'tiqadiyah, keyakinan, akidah gitu kan. Misalkan apa? Misalkan kayak nada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu kan udah melenceng gitu kan. Itu kan sudah akidah ya tuh. Tapi kalau fikih misalkan ini kunut, ini enggak kunut, itu santai aja, masih luas gitu kan. Nah, gini kata penulis, kalau mau berbeda ya silahkan saja gitu kan. Hanya perlu dijaga jangan sampai menonjolkan itu di depan masyarakat yang akhirnya menimbulkan gesekan. Bukankah seorang muslim dituntut untuk menjaga harmonisasi persatuan antara sesama muslim? Mungkin beberapa orang lupa atau tidak tahu bahwa ada kaidah fikih yang sangat menggambarkan sekali bagaimana ulama fikih itu benar-benar peduli akan terwujudnya persatuan umat walaupun dalam bingkai perbedaan pendapat. Ada sebuah kaidah yang gini bunyinya, al-khuruj minal khilaf aula wa afdol. Jadi keluar dari perbedaan adalah lebih utama dan lebih baik. Jadi kaidah fikih ini dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Ketika membahas ini dalam kitabnya, beliau seperti menasihati bahwa perbedaan dalam masalah fikih itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka kitalah yang harusnya cerdas dalam menyikapi itu. Balik ke ya. Nah, menyambung dari pernyataannya Mas Lutfi, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu gimana sih cara menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih? Gimana caranya? Ya, gimana? Sebenarnya gampang sih ya. Jadi kata penulis, dengan tidak menimbulkan sesuatu yang akhirnya malah melahirkan silang pendapat tajam di depan masyarakat, yang padahal perkara itu bukanlah perkara yang sampai pada level ijma atau konsensus atau kesepakatan para ulama. Itu masalah yang terbuka ijtihad di dalamnya. Disantai aja ya, udah slow gitu kan. Dengan tidak juga menonjolkan itu di depan masyarakat yang punya pendapat berbeda dan tetap hidup seirama dengan mereka. Toh tidak ada yang salah mengikuti alur khalayak dalam masalah fikih. Kenapa harus memaksakan satu pendapat yang akhirnya malah jadi bumerang, lalu meruntuhkan persatuan yang sudah ada? Saking agungnya kandungan kaidah tadi itu kan, Imam Tajuddin As-Subki mengatakan bahwa banyak ahli fikih yang menyangka
bahwa kaidah ini adalah kaidah fikih yang telah disepakati oleh seluruh ulama dan menjadi ijma gitu kan. Maka mengikuti masyarakat dengan tujuan maslahat yaitu persatuan tentu jadi pilihan yang solutif gitu kan. Bukan malah memperuncing keadaan. Bukankah kita sudah banyak menerima contoh itu dari para ulama atau salaf kita? Nanti akan saya contohkan ya. Banyak para ulama sahabat atau ulama-ulama yang lain, ulama salaf itu mencontohkan bahwasanya berbeda itu buruk. Jadi tetap kita toleransi dan sebagainya. Jadi kita sikap kita adalah misalkan di masyarakat kita gitu kan. Itu saya kasih contoh yang real ya. Misalkan tentang kunut subuh gitu kan. Kunut subuh itu kan bagi masyarakat Indonesia itu kan sudah menjadi kebiasaan ya. Sudah menjadi apalagi jadi itu bisa kebiasaan. Nah ketika ada orang yang nggak mau kunut ya silahkan. Tapi kalau dia sholat di masjid yang ada kunutnya ya silahkan ikut kunut. Jangan malah berbeda, nanti itu menimbulkan gesekan dan perpecahan. Karena itu adalah masalah yang masih debatable itu masih diperdebatkan dan silahkan ikuti gitu kan. Jangan malah menyelisih, justru itu bisa menimbulkan gesekan dan perselisihan. Itu ya kembali ke situ. Tadi kan disebutkan nih ada sahabat yang terkait itu ya Mas, perbedaan pendapat. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Banyak. Iya, siapa salah ada satunya? Ada misalkan Abdullah bin Mas'ud, ada Imam Malik dan sebagainya. Nanti akan saya satu-satu. Nah, Mas Lutfi boleh dijelaskan nggak bagaimana kisah yang tadi Abdullah bin Mas'ud tadi terkait perbedaan pendapat, boleh diceritakan? Boleh. Jadi sebelum semua kita harus mencontoh para ulama salaf kita dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah sekarang saya akan kisahkan bagaimana kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika ada perbedaan pendapat dengan sahabat yang lain. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu mempunyai pendapat dengan tegas menyatakan bahwa seorang musafir afdolnya ialah sholat qashar gitu kan. Jadi diringkas aja 2 rakaat, tidak tam atau sempurna. Jika ada musafir yang sholatnya sempurna 4 rakaat, beliau mengatakan itu adalah mukhalafatul aula atau menyelisihi pendapat yang utama. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu punya pendapat sendiri kalau orang musafir ya afdolnya utamanya itu ya itu apa namanya di jamak qashar, artinya diringkas 2, 4 jadi 2 itu kan. Kalau menyelisih itu berarti menyelisih pendapat yang utama yang ulama Islam interpretasi itu. Akan tetapi dengan rela ia meninggalkan pendapatnya dan ikut sholat sempurna 4 rakaat di belakang Utsman bin Affan yang memandang berbeda dengannya dalam masalah ini. Lalu Ibnu Mas'ud ditanya, "Kau mengkritik Utsman, tapi kenapa kau mengikutinya sholat 4 rakaat?" Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Al-khilafu syarrun." Jadi berbeda itu buruk gitu kan. Karena tahu bahwa jika ia menonjolkan perbedaan itu di depan umum yang tidak semuanya paham masalah tersebut, Ibnu Mas'ud memilih untuk tetap mengikuti Utsman walaupun itu menyelisihi pandangannya sendiri. Jadi Ibnu Mas'ud itu rela gitu kan untuk meninggalkan keyakinan pendapatnya sendiri dengan mengikuti pendapat orang lain. Dalam hal ini Utsman bin Affan dalam masalah apa? Dalam masalah musafir ketika qashar gitu kan. Jadi Ibnu Mas'ud punya pendapat kalau musafir itu ya afdolnya di qashar 2 rakaat. Tapi kalau Utsman itu enggak punya pendapat musafir ya tetap 4 rakaat gitu. Tapi itu kan masih dalam level ijtihadiyah, masih dalam level fikih, artinya luas itu kan. Nah, Ibnu Mas'ud itu ketika bertemu dengan Utsman dan dia istilahnya meninggalkan pendapatnya itu demi mengikuti Utsman. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan, supaya tidak terjadi kegaduhan di antara sahabat yang memang tidak paham dengan perbedaan itu. Balik ke host. Oke, jadi paham ya teman-teman bahwa
kadang ada orang yang meninggalkan pendapatnya untuk mengikuti pendapat orang lain demi supaya tidak terjadi keributan atau pertengkaran atau cekcok atau apalah itu. Nah, selanjutnya tadi kan Mas Lutfi menyebutkan nih banyak nih sahabat yang menanggapi terkait perbedaan pendapat. Tadi kan udah dijelaskan yang Abdullah bin Mas'ud, sekarang Imam Malik. Boleh dijelaskan Mas Lutfi yang Imam Malik terkait perbedaan pendapat, bagaimana beliau menyikapinya? Silahkan dijelaskan. Baik, sekarang kita beralih ke Imam Malik bin Anas. Ini adalah pendiri dari mazhab Maliki atau Malikiyah gitu kan. Jadi kata penulis, tentu kita juga tahu itu kan cerita tentang Imam Malik yang ditawari oleh Khalifah Al-Mansur untuk menjadikan bukunya atau kitabnya Al-Muwatta sebagai kitab resmi negara yang menjadi pegangan hukum bagi rakyatnya. Namun Imam Malik menolak langsung tawaran itu gitu kan. Beliau mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan itu. Orang-orang sudah terbiasa dengan pendapat-pendapat yang mereka dengar sebelumnya. Mereka telah mendengar hadis-hadis, mereka juga telah melihat periwayatan, dan setiap kaum telah melakukan ibadah sesuai pendapat yang mereka ambil sebelumnya." Jadi Imam Malik itu lebih wise, lebih bijak gitu. Beliau tidak memaksakan itu karena khawatir nantinya akan terjadi perpecahan kalau nantinya penduduk dipaksa untuk mengikuti Imam Malik atau pendapatnya Imam Malik dalam kitab Muwatta gitu kan. Sedangkan mereka telah beribadah sesuai pendapat ulama yang mereka ikuti sebelumnya. Jadi Imam Malik itu seorang imam besar, pendiri mazhab Maliki. Beliau punya sikap yang bijak, yang wise gitu kan. Ketika padahal ini diminta oleh negara loh, diminta oleh khalifah, oleh presiden untuk menjadikan kitabnya itu rujukan resmi atau hukum resmi negara. Tapi beliau menolak dengan alasan supaya masyarakat tidak terpecah, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan gara-gara pendapatnya dipakai, padahal masyarakat sudah memakai pendapat ulama yang lain seperti itu kan. Jadi kita harus mencontoh Imam Malik dalam hal ini. Itu ya, Lor, balik ke host. Bisa dicontoh ya teman-teman. Nah, lanjut, tadi kan udah membahas tentang Abdullah bin Mas'ud, terus ada Imam Malik. Lanjut yang ketiga, boleh dijelaskan tentang bagaimana cara pandang atau cara menyikapinya perbedaan pendapat Imam Syafi'i. Silahkan dijelaskan Mas Lutfi. Baik, sekarang ke Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu juga sama, kata penulis, kita juga tahu gitu kan secara detail bagaimana Imam Syafi'i meninggalkan kunut subuh ketika menjadi imam untuk para pengikut Imam Abu Hanifah yang tidak melihat adanya kesunahan kunut dalam sholat subuh di masjid dekat makam Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Syafi'i lah pelopor kunut subuh dan menjadikannya sunnah mu'akkad atau sunnah abad dalam sholat subuh, yang jika meninggalkannya maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Tapi beliau rela meninggalkan itu karena tahu di mana ia saat itu. Jadi Imam Syafi'i itu rela meninggalkan pendapatnya yang mengatakan kunut subuh itu sunnah abad atau sunnah mu'akkad, yang kalau ditinggalkan harus disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Beliau rela meninggalkan karena beliau menjadi imam untuk para pengikut mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Karena di mazhab Hanafi itu kunut subuh tidak disunahkan atau tidak disyariatkan seperti itu. Jadi ini adalah perbuatan atau perlakuan yang sangat bijak oleh Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'iyah yang mayoritas orang Indonesia itu memeluknya. Beliau meninggalkan pendapatnya hanya untuk supaya menghormati para pengikut mazhab Hanafi atau Hanafiyah. Karena di mazhab Hanafiyah atau Hanafi tidak disunahkan untuk kunut subuh seperti itu loh. Balik ke host ya. Oke.
Oke. Lanjut. Tadi kan udah nih 3, terus yang keempat nih Mas Lutfi, kalau dari sisi Ahmad bin Hambal gimana nih cara pandang atau cara menyikapi perbedaan pendapat, boleh dijelaskan kisahnya? Sekarang kita beralih ke Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali atau Hanabilah gitu kan, yang banyak dianut oleh orang-orang Saudi dan orang Indonesia sebagian. Jadi kata penulis, kita juga tahu betul gitu kan bahwa Imam Ahmad bin Hambal punya pendapat yang mengatakan bahwa orang mimisan yang keluar darah dari hidungnya itu batal wudunya, sama seperti orang yang berbekam gitu. Akan tetapi ketika ia ditanya, bagaimana jika imam yang sedang mengimami dan Anda dalam barisan makmum, lalu ia keluar darah atau luka dan tidak berwudu lagi, apakah Anda tetap sholat di belakangnya? Maka Imam Ahmad menjawab, kaifa la usolli khalfal Imam Malik wa Sa'id bin al-Musayyib. Bagaimana mungkin gitu, aku tidak mau sholat di belakang Imam Malik dan Imam Sa'id bin al-Musayyib. Jadi Imam Malik ini adalah pendiri mazhab Maliki atau Malikiyah, sedangkan Sa'id bin al-Musayyib adalah seorang imam besar juga seorang fuqaha ahli fikih, dan beliau sangat dihormati itu kan. Jadi memang Imam Ahmad itu rela meninggalkan pendapatnya demi supaya tidak terjadi kegaduhan. Ketika beliau menjadi makmum di imam yang berbeda pendapat, maka beliau tetap mengikuti, tidak langsung keluar atau bilang ini enggak benar dan sebagainya. Jadi indikasinya bahwa Imam Malik dan Imam Sa'id bin al-Musayyib itu berbeda pandangan dengan Imam Ahmad dalam masalah orang yang keluar darah dari tubuh, termasuk mimisan ya, apakah wudunya batal atau tidak itu kan. Tapi Imam Ahmad tidak menyalahkan mereka dan justru tetap mengikuti sholat di belakangnya. Inilah sedulur semua, ini adalah teladan dari para ulama salaf, para imam madhab, para sahabat dan sebagainya. Mari kita ikuti, jangan sampai kita sok keren, sok mengklaim pendapatnya paling benar, paling sesuai sunnah dan sebagainya. Itu jangan sampai seperti itu ya Allah. Itu terlalu dangkal, terlalu dini gitu kan, bagi kita yang levelnya jauh dari para imam madhab dan ulama salaf. Balik ke host. Oke. Yang terakhir nih aku mau tanya, gimana sikap kita jika ada orang ini yang mengatakan bahwa apakah kita diam saja dan membiarkan orang lain melakukan keharaman? Nah, itu gimana Mas Lutfi penjelasannya? Silahkan. Jadi kata penulis, mungkin akan ada yang berkata gini kan, bagaimana bisa gitu kan kita membiarkan mereka mengerjakan yang haram gitu kan. Jadi memang statement atau perkataan seperti ini, atau lebih tepatnya pertanyaan seperti ini, memang wajar ditanyakan jika kita meyakini keharaman sesuatu sedangkan yang lain itu tidak mengerjakan. Tapi ini justru akan membuahkan pertanyaan balik ke mereka itu kan, haram menurut siapa, versi siapa gitu kan, apakah semua ulama sepakat dengan keharamannya, seperti itu. Jadi misalkan ya, saya kasih contoh gini, misalkan kata atau kodok itu kan masih ada yang mengatakan ini haram, ada yang enggak, karena hidup berbeda, hidup di dua alam gitu kan. Tapi kalau babi terus darah itu kan semua sepakat haram. Nah itu tidak ada berbeda. Tapi kalau masalah kata, masalah apa lagi yang masih ada perbedaan pendapat, yang ini bilang haram, ini bilang enggak, nah, kita tinggal ikut yang mana aja, jangan langsung ini haram jangan dimakan gitu kan, padahal itu masih perbedaan pendapat. Jadi inilah harus kita banyak-banyak edukasi ke masyarakat, biasanya ada hal-hal yang memang belum disepakati keharamannya, ada yang sudah disepakati kayak babi, darah, bangkai itu kan sudah sepakat itu haram, tidak ada kata tidak, itu haram semua. Tapi kalau kayak yang lain kayak kata terus apa itu kan nodom dan sebagainya, itu masih debatable gitu, masih ada yang pendapat ini haram atau enggak.
Nah, dalam masalah ini ada kaidah fikih yang mana ulama memegang itu demi tidak terjadi perkara saling menyalahkan satu sama lain. Jadi kaidahnya seperti ini loh. Sudah masyhur ya. La yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaihi. Jadi tidak boleh mengingkari perkara yang keharamannya itu masih diperdebatkan, masih ikhtilaf. Tapi harus mengingkari perkara yang keharamannya sudah disepakati. Tadi sudah saya contohkan ya, yang sudah disepakati kayak babi, terus misalkan anjing gitu kan, terus misalkan darah, bangkai dan sebagainya itu sepakat haram. Tapi kalau yang belum sepakat haram masih ada perbedaan, ya silakan mau ngambil yang mana silakan, jangan menyalahkan sama lain itu. Nah, kaidah ini itu dijelaskan secara gamblang oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya yang memang ditulis untuk membahas kaidah-kaidah fikih, yaitu Al-Ashbah wan Nadhair, bahwa kita tidak bisa seenaknya menyalahkan orang lain yang melakukan sebuah perkara yang haramnya masih diperdebatkan. Mungkin saja gitu kan, ia berpegang dengan pendapat yang tidak mengharamkan itu, berbeda dengan apa yang kita pegang. Akan tetapi jika keharaman sesuatu itu sudah disepakati, seperti misalkan haramnya zina, mencuri, korupsi, riba, meninggalkan sholat dan sebagainya, seterusnya itu kan, maka tidak ada kata kompromi lagi, itu semua sepakat, nggak ada perbedaan pendapat. Kalau dia sudah disepakati haram, sudah tidak ada lagi toleransi untuk mereka yang mau melakukannya itu kan. Jadi nggak mungkin misalkan korupsi, wah itu ada yang mengatakan boleh, nggak ada, semuanya sepakat korupsi itu adalah sesuatu yang haram, nggak boleh itu kan. Nggak ada yang mengatakan riba itu boleh, semuanya itu mengatakan haram, riba itu nggak boleh, haram nggak boleh dan tidak boleh kita melakukannya, itu sepakat semuanya. Nah, di sini ulama fikih sangat memperhatikan keberlangsungan hidup harmonis antar sesama dengan tidak menyalahkan siapa yang berbeda dengan apa yang kita yakini gitu kan. Selama memang apa yang diyakininya itu bersandar kepada pendapat ulama lain yang juga muktamad. Jadi yang penting perbedaan pendapat itu adalah ada dasarnya, ada dalilnya, yang itu memang dalil atau dasar yang muktamad atau yang iktibar, yang diakui, bukan yang abal-abal seperti itu. Itu lor, balik kaos ya. Oke, jadi kesimpulannya dari yang aku tangkap pada penjelasannya Mas Lutfi sore hari ini adalah kalau ada perbedaan nggak masalah, ya nggak masalah. Emang kita diciptakan di Allah itu menciptakan, ya emang kadang ada perbedaan pendapat, itu nggak masalah. Yang penting kita mentoleransi apa yang menurut kita itu emang berbeda, ya wes, ya udah, nggak usah nggak usah diperdebatkan, karena ya kita yakin aja sama apa yang kita tahu, tapi nggak perlu menyalahkan orang lain gitu teman-teman. Dan dengan yang penjelasan terakhir tadi, bahwa kalau misalkan ada pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan, ya silahkan kamu ikut dan percaya yang mana. Tapi kalau emang sesuatu itu udah jelas dilarang, ya udah jangan dilakukan atau dilaksanakan gitu ya teman-teman. Oke, sekian konten kita sore hari ini. Ya Allah, Panas ya. panas di Pati ini. BTW lagi cuaca ekstrim ya teman-teman. Jadi beberapa hari terakhir, mungkin semingguan terakhir ini tuh rasanya panas terus, walaupun tadi udah hujan juga, sekarang udah gerah lagi. Apalagi kita belum mandi, udah tadi pagi maksudnya. Gitu ya teman-teman. Makasih teman-teman yang udah nonton, udah menyempatkan buat mendengarkan. Semoga yang udah mendengarkan bisa diserap ilmunya, bisa bermanfaat penjelasannya Mas Lutfi. Makasih banget pokoknya yang udah menyempatkan buat nonton ya. Aku juga minta maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah penyampaian lah
karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Gitu ya teman-teman, kita pamit undur diri dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa Like, comment, subscribe, share, terus apalagi ya sudah itu aja. Yang penting teman-teman kalau ini bermanfaat silahkan di share seluas-luasnya biar kita tidak gumunan dengan perbedaan pendapat dalam hal fikih gitu. Semuanya boleh, yang penting ada yang mengatakan untuk ulama gitu. ya ada dasarnya. Misalnya gitu ya. Betul sekali. Oke. Iya lor, siap lor. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.